Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena atas izinnya kita bisa berjumpa kembali dalam program kesayangan kita bersama, yang tentunya adalah Dialogis Islam Taman Kalbu. Salawat dan salam selalu kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas perjuangan nyalah dalam penegakan dinul Islam, sehingga kita bisa menikmati Islam hari ini dan insya Allah sampai akhir zaman. Amin. Pemirsa Gamalama TV, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kami akan membahas sebuah tema yang cukup menarik dalam Taman Kalbu kali ini, yaitu makna dari suatu musibah. Dan bersama saya, di tengah-tengah kita bersama, saya sapa dulu narasumber yang sudah tidak asing lagi, Ibu Ustazah Hajah Sidah Bahmid. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Fikar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu juga baik. Iya, alhamdulillah. Baik, Anda tentunya sudah mengetahui bahwa beliau ini adalah kapasitasnya sebagai Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Utara. Dan pemirsa Gamalama TV, selain saya dan Ibu Hajah, tentunya saya juga ditemani dengan para jamaah di tengah kita. Saya sapa jamaah dari penyelenggara haji dan umroh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pemirsa Gamalama TV, para jamaah yang insya Allah dirahmati Allah, tanpa membuang-buang waktu lagi ya, kita akan dengarkan paparan materi makna dari suatu musibah. Seperti apa? Saya serahkan kepada Ibu Hajah Sidah untuk menyampaikannya. Baik, terima kasih Pak Fikar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul adzim. Pemirsa Gamalama TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian yang berbahagia. Mari sama-sama kita mengucapkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Di sore hari yang berbahagia ini, kita masih sempat bertatap muka, saling memberikan nasihat, menasehati tentang kebaikan, nasihat menasehati tentang ikhtiar yang baik tentunya, dan insya Allah mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, Nabi yang awal dan akhir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga oleh para malaikat dan juga para nabi-nabi yang lainnya. Insya Allah kita berharap agar supaya sampai hari kiamat nanti, jika memang itu sudah datang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Gamalama TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Pikal ya. Terima kasih ya, masih memberikan ruang kepada kami untuk berbagi, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan di sore hari yang berbahagia ini, kita ingin membahas tentang makna dari sebuah musibah. Masya Allah, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, yang bahasa trennya di masyarakat yaitu masih dalam musim corona ini, kita tahu bahwa ini bukan main-main. Ini adalah uji coba dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ingin naik
ke lantai yang di atas tentunya harus melalui beberapa tahapan. Misalnya, contoh yang real, kita berada pada lantai yang pertama di sebuah gedung yang bertingkat. Kita ingin masuk dalam acara atau kegiatan yang dilakukan, katakanlah seminar ya Pak Pikal ya, seminar itu berada pada lantai yang ketujuh. Ada beberapa alternatif yang harus kita capai pada tingkat yang di atas, lantai yang ketujuh. Alternatif yang pertama adalah memakai tangga dengan tenaga yang harus prima. Alternatif yang kedua ada eskalator sehingga kita capai pada lantai yang ketujuh. Dan alternatif yang ketiga adalah memakai lift. 3 alternatif ini untuk mencapai kepada tempat kegiatan itu tentunya tidak hanya seperti membolak-balik telapak tangan semudah itu. Harus ada tingkatan usaha atau di dalam agama dikenal dengan ikhtiar. Maka untuk mencapai sampai kepada tingkat yang tujuan utamanya, tentunya kita harus punya persiapan-persiapan yang sudah mantap. Salah satunya, kalau kita memilih tangga berarti keadaan kita harus fit, tenaga kita harus bagus. Kalau kita lihat usia yang di bawah 50 tahun maaf, 50 tahun itu barangkali bisa ya lewat tangga, tapi itu pun pasti, hakul yakin di lantai yang ketiga pasti dia tongkat pinggang dulu, tarik napas dulu, karena masih perhitungan masih berapa lantai dulu. Lalu kemudian kalau orang yang ikut eskalator, persoalannya adalah bagaimana kalau kita tidak memiliki kemampuan yang mumpuni, tidak ada pengalaman dan lain sebagainya. Ketika tangga itu dia bergilir untuk naik, pasti dia berpikir, kalau saya naik ikut sini, jangan-jangan kaki saya terjepit atau saya akan jatuh. Alternatif yang ketiga yang kita pilih, lewat lift, kita aman di dalam sebuah kamar. Tetapi ketika kita sudah masuk di dalam, tombol mana yang harus kita pencet, dan ketika kita sudah tahu pencet tombol itu, di seputaran kita bukan orang yang kita kenal, orang asing semuanya. Lalu kemudian kita tidak tahu kita mau menuju kemana dan akan berhenti sampai di mana. Ini sama seperti suasana bagaimana kejadian ini kita alami sekarang ini. Bagaimana kita menghadapi wabah ini? Maka ayat pertama tadi yang saya katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dilahirkan kepada manusia yang lain, yang diciptakan untuk manusia yang lain. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, untuk mengajak kepada kebaikan. Lalu kemudian mencegah daripada perbuatan yang keji. Masya Allah, hari ini di jam yang sekarang seperti ini, Masya Allah, tidak semua kita ada yang menebar kebaikan. Kita bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menebar kebaikan kepada sesama kita. Ini tidak semua orang punya kesempatan yang seperti ini. Maka bagaimana kita memahami makna dari sebuah musibah ini? Ya Allah ya Rabb, semua orang akan mengeluh, semua orang akan membicarakan tentang hal ini. Tinggal kita memilah. Sekarang ada sesuatu yang tidak ada diadakan melalui apa? Berita-berita yang ada benarnya dan juga berita-berita yang tidak benar, yang kita katakan atau yang lagi tren sekarang dikatakan sebagai hoax. Ada yang ingin melihat saudaranya terpapar dengan berita itu, dan juga ada yang menginginkan saudaranya yang lain tidak ingin berada pada seputaran berita itu. Ada 2 tipe manusia. Manusia yang pertama adalah bahagia melihat saudaranya yang lain, yang dalam tanda kutip bukan seagama sekalipun, tetapi dia berbahagia melihat orang lain ketika berbahagia. Tipe manusia yang kedua adalah betapa besar kebahagiaan yang dia dapati, yang dia rasakan ketika melihat orang lain itu menerima penderitaan. Masya Allah. Lalu kita bertanya, apakah situasi pandemi yang seperti ini, adakah harus kita pelihara karakter yang kedua, merasa berbahagia ketika melihat orang lain dalam keadaan penderitaan? Pertanyaan besar kepada kita. Apakah kita harus menjawab, oh tidak ada, kalau untuk Ternate tidak ada? Tidak mungkin, dan itu mustahil. Mungkin saja, mohon maaf, di lingkungan kita sendiri, di seputaran kita sendiri, ada yang terselip
sifat dan karakternya seperti itu. Betapa bahagianya dia melihat orang lain tersakiti, betapa bahagianya dia melihat orang lain sengsara, betapa bahagianya dia melihat orang lain menerima segala sesuatu yang menyusahkan kehidupan pribadinya. Masya Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa yang berbahagia. Oleh karena itu, makna dari musibah itu seperti apa? Setiap kita mendengar ada orang yang mendapat musibah, ucapan kalimat indah yang diikuti dengan zikir, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu kemudian ketika kita melihat sesuatu yang mungkin bertolak belakang dengan jiwa dan hati kita, kita mengucapkan istighfar, zikir yang ringan tetapi berat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Masya Allah, kita apa salahnya kita mengucapkan astagfirullahaladzim? Masya Allah. Maka oleh karena itu ada pepatah Arab mengatakan dalam artian, api yang kecil adalah merupakan sebuah sahabat, dan perempuan sangat dekat dengan api. Kenapa? Karena perempuan pasti dia akan masuk ke dapur, dan api itulah yang akan menghidupkan seluruh keluarganya melalui masak atau kegiatan masak. Subhanallah. Sekarang pandemi atau corona sekarang ini belum berakhir, ibu-ibu dan juga pemirsa yang ada di rumah. Berat buat kita, sebebas yang seperti sebelum datangnya corona ini. Banyak orang yang mengeluh, Pak Pikal, Ibu Sida, kalau sampai ini dia berkepanjangan sesuai dengan berita yang ada, katakanlah sampai Desember, maka bagaimana keadaan keluarga saya? Nah, ketika kita mendengar orang yang bertanya seperti ini, hatta dia orang lain, hatta dia teman, hatta itu muncul pertanyaan itu dari keluarga kita, mungkin anak kita, mungkin suami, mungkin diri kita sendiri juga bertanya kepada suami, kalau berita ini benar sampai akhir tahun ini, apa yang harus kita lakukan? Masya Allah. Maka makna dari sebuah musibah itu adalah, yang pertama sekali, bagaimana kita bercermin diri bahwa sesungguhnya kedatangan kita di dunia ini akan diuji oleh Allah sesuai dengan kemampuan keimanan kita yang mumpuni. Itu yang pertama. Maka ada teguran Allah di dalam Al-Quran, ada dua, ya ayyuhalladzina amanu dan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhalladzina amanu pasti akan Allah sambung dengan wa'amilus sholihat, wahai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini tidak masuk pada kategori ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kulluhum, manusia itu pasti semua secara keseluruhan. Yang kita di dalam kategori Islam, ajaran Islam, kita mengakui bahwa Al-Quran membicarakan teguran Allah dengan ya ayyuhan nas berarti seluruh manusia. Maka sekarang buktinya, corona ini bukan hanya di Indonesia yang kita rasakan. Sudah dia bagi pertama itu di Wuhan, daerah Cina, negeri Cina. Lalu kemudian beredar sampai masuknya kepada Indonesia. Bahkan kita, salah satu wilayah di Provinsi Maluku Utara ini pun merasakan ini. Maka subhanallah, bagaimana kita mengejar bukan annasnya, bukan saya sebagai manusianya, tetapi saya sebagai orang yang beriman dan beramal soleh. Maka makna dari sebuah musibah itu tidak sia-sia Allah berikan kepada kita. Ini adalah merupakan cermin besar kepada kita. Subhanallah, ternyata hidup itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat kata, kita seorang perempuan semuanya, pada saat kita mau melahirkan seorang anak, tentunya pada saat kita tahu bahwa saya hamil, besok saya ingin melahirkan, tidak seperti itu. Kita mengikuti tahapan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampai pada bulan ke-9. Bahkan tidak sampai pada bulan ke-9, jika Allah sudah berkehendak, bulan ke-7 pun pasti akan lahir anak itu. Semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, oleh karena itu kita harus mapan iman kita. Bagaimana caranya? Kita ikuti taat kepada Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengikuti, memperbaiki yang baik, kita menebar kebaikan dan mencegah daripada perbuatan, itu adalah salah satu contoh atau karakter
orang-orang yang beriman. Itu seperti itu Pak Pikal. Ini mudah-mudahan pengantar ini bisa membuat jamaah sekalian yang ada di sini ada terpicu untuk bertanya, sehingga kita bisa kembangkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada. Terima kasih untuk sementara Pak Pikal. Ya, baik, luar biasa ya paparan cukup luas dari Ibu Hajah ya, makna dari suatu musibah. Tentunya ini juga merupakan referensi ya untuk menata kehidupan kita dalam kurungan COVID-19 yang saat ini berada di sekitar kita. Baik, seperti yang tadi Ustazah mengatakan bahwa kita menanti ya, ini sebagai pemantik pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah sekalian. Mudah-mudahan akan kita kolaborasi di segmen berikutnya. Baik, insya Allah. Baik, pemirsa Gamal TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Taman Kalbu akan kami lanjutkan setelah info komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.